Hai guys, balik lagi sama Mimin. Kali ini kita bakal lanjutin alur cerita Eren lagi. Bagi yang belum lihat part sebelumnya, bisa cek link playlist yang ada di deskripsi. Link traktiran kopi juga ada di situ ya. Langsung aja ke ceritanya. Part kemarin berakhir, di mana semua orang pun menjadi sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh sang kaisar yang dianggap telah lemah. Namun, hal yang lebih mengejutkan adalah Eren mampu mengasimilasi aura miliknya dengan milik sang kaisar. Dan pada akhirnya, sang kaisar yang tidak pernah berbicara kembali berbicara kepada Eren. Dan Eren pun diangkat sebagai Duke yang resmi. Semua bangsawan di sana pun menjadi sangat terkejut dengan kejadian itu. Mereka tidak menyangka kalau sang kaisar akan bertindak sampai seperti itu. Bahkan, sang Duke Aranguis juga sedikit terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh kaisar. Ia berkata kalau sang kaisar tua itu boleh juga. Eren pun lalu memberikan salam penghormatan kepada sang kaisar yang kembali kalem. Sementara itu, Count Granite, ia pun memperhatikan Eren. Ia tahu kalau aura yang dikeluarkan oleh kaisar tadi bukanlah aura yang mengancam. Tapi Eren berhasil mengikuti alur aura tersebut dan menyatu. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh sembarang orang. Pangeran Ian juga berpikir demikian seperti Count Granite, di mana ia menjadi tambah kagum dengan kemampuan Eren. Tapi di sisi Duke Aranguis, ia pun mengakui bahwa Eren adalah orang yang hebat, dan mereka harus lebih mewaspadai gerak-gerik Eren mulai sekarang. Lalu untuk Gubernur Segunda, ya seperti yang dilihat, dia pun menjadi sangat kesal saat melihat Eren menjadi pusat perhatian orang-orang. Tapi ia bergumam bahwa Eren boleh bersenang-senang sekarang, karena setelah perjamuan ini, Gubernur Segunda akan menghancurkan kehidupannya. Lalu setelah acara pemberian gelarnya selesai, mereka pun melanjutkannya ke acara pesta dansa. Di sana Putri Ygritte pun langsung mendekati Eren. Ia pun bertanya apakah Eren mau berdansa dengannya. Eren awalnya langsung masem-masem mukanya. Namun pada akhirnya ia pun menerima ajakan Putri Ygritte itu untuk berdansa bersama. Sontak ketiga Lon ini pun menjadi sangat murka melihat Putri Ygritte yang berhasil mendekati Eren. Padahal mereka aja ditolak mentah-mentah. Dan terlihatlah semua orang yang berdansa dengan sangat gembira. Sementara itu Argos pun memilih untuk mangan-mangan ketimbang dansa. Ia pun berkata kalau Eren jauh lebih populer ketimbang yang ia pikirkan. Namun di saat itu, tiba-tiba datanglah Lindsay yang menghampiri Argos. Di sana, Lindsay pun meminta Argos untuk berdansa bersamanya. Sontak, Argos yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Kenapa si Lindsay malah ngajak dia? Lindsay pun menjelaskan situasinya kepada Argos. Karena bajunya ini, banyak orang yang sedang memperhatikannya sekarang. Argos yang melihat itu pun langsung memasang wajah yang membagongkan. Argos lalu menarik lengan Lindsay untuk mengikutinya. Lindsay pun menjadi kebingungan dan ia bertanya kemana Argos akan membawanya. Namun tiba-tiba Argos pun berteriak memanggil Eren dengan kuat. "Woi kontol! Tahu kontol!" Eren yang sedang berdansa dengan Putri Ygritte pun langsung menoleh ke arah Argos. Argos pun lalu ngamuk-ngamuk ke Eren. Kenapa Eren gak berdansa sama bininya aja, malah gandeng cewek lain? Eren yang mendengar perkataan Argos itu pun menjadi terkejut. Sementara itu, Lindsay pun ketar-ketir dan ia menyuruh Eren untuk berdansa saja dengan Putri Ygritte. Bohong, yang bener. Namun, Argos yang udah muak dengan drama-drama percintaan pun langsung mendorong Lindsay menuju ke arah Eren. Argos memberitahu Lindsay bahwa ia adalah istrinya Eren, jadi langsung gas aja ya kan? Mereka berdua pun sama-sama terdiam setelah Argos berkata demikian. Lalu Eren tersenyum ke arah Lindsay. Dan Lindsay pun memberanikan dirinya untuk mengajak Eren berdansa. Dengan senang hati, Eren pun menerima ajakan Lindsay itu. Dan akhirnya mereka berdua pun berdansa bersama. Mereka berdansa dengan sangat indah hingga membuat semua orang di sana kagum melihat mereka. Namun di saat-saat yang tenang itu, tiba-tiba terdapat seseorang yang berteriak sambil menghadap sang kaisar. Ini dia cecunguknya. Bagi yang lupa, dia itu si Jaime Roxanne ya, sekutunya si Gubernur Segunda. Ia pun berkata kepada sang kaisar, sebagai seorang Count, ia punya permasalahan yang harus dilaporkan kepada sang kaisar. Count Granite yang menjadi wakil untuk sang kaisar pun mengizinkan si Jaime untuk berbicara.
Jamie Roxanne pun mulai berkata, beberapa Lord Agung yang merupakan tameng dan senjata bagi kekaisaran sekarang mengalami banyak kerugian berkat satu orang. Dan orang itu adalah Duke Pendragon, ucap Jamie Roxanne sambil melirik ke arah Eren. Semua orang yang tengah berdansa pun langsung terdiam dan mengarahkan pandangan mereka menuju Eren dan Lindsay. Jamie Roxanne pun melanjutkan, berkat keterlibatan Eren, Khorne Brescia dan putra tertua dari Khorne Lothbrok yang merupakan teman mereka harus mengalami kematian yang tidak adil. Walaupun kematian Morgan merupakan hasil pertandingan di festival tempur, dan terlepas dari dosa-dosa yang sudah ia buat, hanya sang kaisarlah yang dapat menjatuhi hukuman kepada mereka, bukannya orang lain. Si Jamie pun meminta sang kaisar untuk bertindak, karena dengan ini maka pondasi bangsawan di kekaisaran menjadi goyah. Ia beralasan bahwa kasus ini adalah ketidakadilan yang menentang penguasa. Berkat ocehan dari Jamie itu, para bangsawan yang lain pun menjadi berbisik-bisik. Mereka seperti setuju apa yang dikatakan oleh Jamie. Jamie yang sudah menaruh umpannya kepada para bangsawan itu pun langsung melanjutkan rencananya, di mana ia lalu memprovokasi para bangsawan lain untuk ikut bersamanya. Para bangsawan itu pun sontak ikut-ikut protes bersama Jamie. Dan sementara itu, Gubernur Segunda, ia pun hanya cengengesan saja melihat rencananya berjalan dengan mulus. Si Jamie pun kembali ngebacot, di mana ia berkata kalau bukan hanya dirinya saja yang setuju akan hal ini. Selain dirinya dan Khorne Lothbrok, ada 6 High Lord lainnya yang setuju. Bukan hanya itu, Gubernur Segunda juga ikut bersamanya. Dan dengan ekspresi yang lebih gilani dari Lloyd, Jamie berkata bahwa Duke Arangis juga memberikan dukungannya. Mereka semua yang setuju dengan hal ini meminta sang kaisar untuk menjatuhi hukuman kepada Duke Eren Pendragon. Orang-orang di tempat itu pun menjadi ricuh berkat perkataan Jamie itu. Bahkan Pangeran Ian pun tidak bisa menahan emosinya. Sementara itu, Eren pun cuma terdiam dan mengawasi situasinya saja dengan cool. Jamie kembali berbuat ulah, di mana ia pun lalu berlutut di hadapan sang kaisar. Ia meminta sang kaisar untuk memberikan mereka keadilan. Para bangsawan Kopla yang lain pun juga ikut-ikut demo meminta sang kaisar untuk memenuhi keinginan mereka. Pangeran Ian yang melihat itu pun menjadi sangat kesal. Ia tidak menyangka kalau Gubernur Segunda banyak mendapatkan dukungan. Bahkan ia tidak menyangka kalau Duke Arangis juga ikut andil dalam hal ini. Pangeran Ian sadar, saat ini ayahnya, sang kaisar, tidak memiliki otoritas karena kondisinya. Tidak mungkin bagi sang kaisar dapat berbicara sekarang. Apalagi tadi ia baru saja mengeluarkan aura yang sangat kuat. Pangeran Ian pun menjadi khawatir. Jika Gubernur Segunda dan Duke Arangis berhasil melakukan rencananya ini, maka keseimbangan di kekaisaran akan hancur. Mereka dapat dengan mudah memutarbalikkan kejadian. Dan Pangeran Ian lalu tersadar sesuatu. Jangan-jangan alasan kenapa mereka menaikkan isu ini adalah untuk mendorong Guflay untuk naik tahta. Pangeran Ian pun menjadi tambah panik akibat pemikirannya itu. Dan ia lalu melirik ke arah Eren yang masih terdiam cool. Lalu, di posisi Duke Arangis, ia pun menjadi penasaran apa yang akan dilakukan oleh Eren. Namun di saat yang ricuh itu, terdapat satu pihak yang masih terdiam dan mengamati keadaan. Orang itu adalah Berduk dari keluarga Lindegor. Dia masih diam dan tak melakukan apapun. Di saat itu, Gubernur Segunda yang merupakan dalang dari ini semua pun akhirnya ikut ngebacot, di mana ia mulai manas-manasin suasana. Ia berkata kalau tindakan Eren ini adalah penghinaan bagi kekaisaran. Bahkan ini bisa dianggap sebagai pengkhianatan. Dengan menggebu-gebu sampai ilernya pada muncrat, Gubernur Segunda pun meminta sang kaisar untuk menjatuhi hukuman kepada Duke Eren. Namun di saat itu, Eren pun tertawa dengan sangat keras hingga membuat keadaan di sana menjadi hening seketika. Gubernur Segunda yang awalnya udah emosian pun langsung bertanya, kenapa Eren tiba-tiba ketawa nggak jelas? Eren yang mendengar itu pun lalu membalas, bukankah satu-satunya pengkhianat di sini adalah kau, Gubernur Segunda? Gubernur Segunda yang mendengar perkataan Eren itu tidak marah sedikit pun. Ia malah seperti mengejek Eren yang menuduhnya tanpa bukti. Namun Eren yang sudah mengerti pemikiran Gubernur Segunda itu pun berkata bahwa ia telah memiliki buktinya.
Gubernur Segunda pun malah tertawa setelah mendengar perkataan Eren. Ia sangat yakin Ruth Talon yang akan menjadi buktinya tidak akan dapat datang kemari karena ia sudah menyiapkan banyak assassin di setiap jalan menuju kekaisaran. Dengan sangat gembira, ia bergumam bahwa Eren telah menggali kuburannya sendiri. Namun di saat itu, tiba-tiba datanglah salah satu prajurit dengan tergesa-gesa. Prajurit itu lalu menghadap kepada Count Granite. Count Granite yang melihat prajurit itu yang panik pun bertanya, apa yang sudah terjadi? Dan sembari berkeringat, prajurit itu berkata bahwa ada penyusup di kekaisaran. Sontak Count Granite yang mendengar laporan bawahannya itu pun menjadi sangat terkejut. Semua orang di sana juga sama terkejutnya seperti Count Granite. Prajurit itu pun melanjutkan perkataannya bahwa penyusup itu adalah sekelompok pasukan penunggang Griffin. Mereka berhasil menerobos melalui jalur udara. Dan jeduar, terlihatlah pasukan Griffin itu yang menerobos masuk ke dalam ruangan acara tempat Eren dan para bangsawan lain berada. Orang-orang di sana pun menjadi sangat terkejut melihat kedatangan mendadak dari pasukan itu, di mana terlebih lagi pasukan itu membawa sebuah kereta kuda. Dan boom, pasukan Griffin itu pun lalu mendarat tepat di tengah-tengah ruangan. Para prajurit yang bertugas melindungi sang kaisar pun langsung bergerak dengan cepat untuk meringkus para penerobos itu. Dan slash, seorang prajurit pun melancarkan sebuah tebasan ke arah penerobos itu. Namun serangan itu lalu ditahan oleh ork Karta yang tiba-tiba muncul. Para bangsawan pun sontak menjadi tambah terkejut saat melihat kemunculan Karta yang merupakan seekor ork. Karta lalu berkata, sebagai seorang ork, menurutnya ini adalah sambutan yang sangat hangat. Karta lalu mencengkram kepala prajurit itu. Dan wush, dengan satu gerakan, Karta pun langsung melempar prajurit itu dengan sangat keras. Karta berkata bahwa ini adalah respon dari kebaikannya. Prajurit itu yang terlempar pun menuju ke arah kerumunan para bangsawan yang lagi berkumpul. Untungnya di sana terdapat Berduk yang dapat menangkap prajurit itu dengan gampang. Sementara itu, di posisi Duk Aranggis, ia pun menjadi sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Karta. Karena Karta jauh lebih kuat dan besar ketimbang ork biasanya. Dan kembali ke posisi Karta, para prajurit yang berdatangan pun semakin banyak, sehingga Elkin pun turun tangan untuk mengatasi para prajurit itu. Dan slash, dengan ayunan pedangnya, Elkin pun langsung memukul mundur para prajurit itu. Bahkan ia bisa melucuti pedang milik mereka. Count Granite yang melihat aksi Elkin itu pun menjadi terkejut. Karena Elkin mampu mengalahkan prajurit elit Royal Guard hanya dengan satu serangan. Padahal pasukan itu adalah pasukan yang terbaik dari yang terbaik di kekaisaran. Dan di posisi Duk Aranggis, ia pun kembali dibuat tercengang. Dimana setelah ia melihat Elkin, ia pun lalu mengetahui kalau Elkin adalah kesatria Valvas. Dan Duk Aranggis pun menjadi sangat tertarik akan hal ini, di mana ia juga punya beberapa kesatria Valvas di sisinya. Kesatria Valvas milik Duk Aranggis pun hanya terdiam saja melihat ke arah Elkin. Dan di posisi Gubernur Segunda, ia pun menjadi sangat syok dengan apa yang terjadi, sehingga ia pun lalu menjadi gemetaran. Di saat-saat yang mulai memanas, muncullah Vincent dan Sir Kilian yang mengambil alih situasi. Gubernur Segunda yang melihat kemunculan Vincent pun sontak menjadi sangat terkejut. Ia tidak menyangka Vincent yang telah lama menghilang sekarang malah menjadi bawahan Eren. Sir Kilian pun mulai berbicara. Ia meminta maaf kepada sang kaisar atas kegaduhan yang terjadi. Ia berkata bahwa mereka merupakan kenaik dari Duke Eren Pendragon. Mereka adalah pasukan Squad White Dragon dan mereka datang kemari untuk menyampaikan misi yang sangat penting menyangkut takdir dari kekaisaran. Namun belum selesai ia berbicara, Sir Kilian pun lalu muntah akibat mabok perjalanan. Para bangsawan yang mendengar perkataan Sir Kilian pun menjadi kebingungan. Apa yang dimaksud dari misi penting yang mereka katakan? Eren lalu menghampiri Vincent dan yang lain. Ia tidak menyangka kalau mereka akan mengambil jalur udara untuk menghindari para assassin yang berjaga di setiap jalan. Walaupun begitu, Eren pun menyukai pilihan Vincent ini yang sangat meriah. Vincent pun membalas, mereka terpaksa masuk ke sini dengan heboh. Soalnya mereka dihadang oleh pasukan Griffin kekaisaran. Dan mereka tidak punya waktu untuk menjelaskan situasinya. Jadi terobos baiklah.
Vincent menambahkan, bukankah jika mereka tidak datang tepat waktu, Eren akan dalam bahaya. Jadi mereka melakukan ini semua semata-mata demi melindungi Eren. Dan di saat itu, Argos dan Leon pun ikut-ikut nimbrung. Dimana melihat pasukan Eren yang barbar, Argos dan Leon pun menjadi kegirangan karena punya teman yang sefrekuensi. Sir Kilian yang melihat Argos dan Leon pun bertanya kepada Eren, siapa mereka berdua? Dan Eren menjelaskan bahwa Leon dan Argos adalah orang-orang kuat yang baru bergabung dengan mereka. Mereka bergabung demi pertarungan melawan musuh-musuh yang mencoba mengambil alih kekaisaran. Dan terlihatlah kubu Eren dan kubu dari Duke Aranguis yang saling menatap satu sama lain. Aura-aura tawurannya udah berasa ya kan? Namun tiba-tiba terdengarlah suara dari Gubernur Segunda yang berteriak. Ia marah-marah dan bertanya, omong kosong apa yang dibicarakan oleh Eren? Ia pun kembali mencoba untuk memprovokasi bangsawan yang lain. Ia berkata kalau tindakan Eren ini sangatlah barbar. Ia lalu mendesak sang kaisar untuk segera menjatuhkan hukuman kepada Eren. Namun di saat itu, Eren pun langsung memotong perkataan Gubernur Segunda. Ia bertanya, kenapa Gubernur Segunda buru-buru seperti itu? Ia lalu mengingatkan Gubernur Segunda bahwa satu-satunya pengkhianat di sini adalah dia. Dan Karta pun langsung nyaut bahwa mereka telah membawa buktinya. Dan bruak, Karta pun langsung melemparkan seseorang tepat di hadapan Gubernur Segunda. Ya kalian tahulah siapa orangnya. Gubernur Segunda yang melihat kemunculan orang itu pun sontak menjadi ketar-ketir keringat dingin. Sampai-sampai ia berbicara secara terbata-bata. Dan terlihatlah orang yang dilemparkan oleh Karta tadi adalah Ruff Talon. Dan misi yang dimaksud Sir Kilian tadi adalah membawa Ruff Talon menuju hadapan sang kaisar dengan selamat sentosa. Si Jamie yang memang gak tahu apa-apa pun bertanya, memangnya siapa pria tua berambut putih itu, sehingga menjadi sangat penting bagi kekaisaran. Eren lalu menjelaskan bahwa pria ini bernama Ruff Talon, salah satu bawahan dari Count Brescia yang paling dipercaya. Eren juga menjelaskan bahwa Ruff Talon adalah salah satu pelaku di balik usaha pembunuhan Pangeran Sion. Sontak semua orang di sana pun langsung terkejut setelah mendengar perkataan Eren. Eren lalu menghadap sang kaisar dan ia menjelaskan kembali dirinya telah bekerja sama dengan Pangeran Ian sebelumnya. Maka dari itu mereka menyusup menuju daerah Sisuk. Dan akhirnya mereka menemukan bahwa Ruff Talon adalah pelaku yang telah meracuni sang putra mahkota. Tapi Eren berkata bahwa Ruff Talon bukanlah pelaku utamanya. Dia hanyalah bidak yang digerakkan oleh seseorang di balik layar. Para bangsawan yang mendengar perkataan Eren itu pun menjadi penasaran siapa orang yang dimaksud oleh Eren. Namun di sisi Gubernur Segunda, ia pun menjadi tambah ketakutan mendengar Eren akan menyuruh Ruff Talon untuk mengaku. Eren lalu berkata, itulah alasannya membawa Ruff Talon kemari, karena dia ingin Ruff Talon memberitahu dalang dibalik rencana pembunuhan Pangeran Sion itu tepat di hadapan sang kaisar langsung. Eren pun lalu meminta izin kepada sang kaisar untuk melakukan hal itu. Dan Count Granit sebagai wakil dari sang kaisar pun lalu memberikan kesempatan Eren untuk berbicara. Eren langsung membawa Ruff Talon menuju hadapan yang mulia kaisar. Dan semua orang pun hanya bisa melihat itu. Bahkan Gubernur Segunda yang awalnya ngebacot sekarang cuma diem-diem baik. Namun hanya ada satu orang yang masih terlihat santai di situasi kali ini. Ya, si Duke Aranguis yang terlihat masih stay cool. Walaupun perbuatannya akan diungkap oleh Eren, dia masih diam-diam baik. Namun di saat itu, ia lalu mengangkat cincin di jarinya. Di mana cincin itu lalu berkilau dengan terang. Cincin tersebut adalah cincin yang sama seperti milik Gubernur Segunda. Dan wuss, Duke Aranguis pun mengeluarkan sebuah kekuatan dari dalam cincinnya itu. Di mana kekuatan itu langsung menuju ke arah Gubernur Segunda yang memakai cincin yang sama. Dan setelah menerima kekuatan itu, sikap dari Gubernur Segunda pun langsung berubah, di mana ia berteriak dengan sangat keras. Dan terlihatlah banyak muncul urat-urat di sekitar matanya. Lalu wuss, tanpa pikir panjang, Gubernur Segunda pun langsung melesat dengan cepat menuju ke arah Eren. Eren yang melihat pergerakan dari Gubernur Segunda pun menjadi sangat terkejut. Karena secara tiba-tiba Gubernur Segunda menjadi sangat cepat dan kuat. Gubernur Segunda yang sedang melesat pun mengeluarkan sebuah pisau dan mencoba menyerang Eren. Sontak Lindsay yang melihat itu pun langsung berteriak mengkhawatirkan Eren.
Namun Eren pun berhasil menangkis serangan ecek-ecek dari Gubernur Segunda itu. Namun tingkah agresif dari Gubernur Segunda tidak berhenti di sana saja. Ia lalu mengubah target serangannya, di mana ia menyerang Ruff Talon secara brutal. Ia pun menggigit leher dari Ruff Talon. Dan crot, Gubernur Segunda pun langsung mencabik leher dari Ruff Talon layaknya binatang buas. Sontak semua orang di sana pun langsung berteriak histeris saat menyaksikan kejadian brutal itu. Semua orang di sana juga mengalami shock berat. Bahkan Eren pun sama terkejutnya. Ia lalu berusaha menangkap tubuh dari Gubernur Segunda yang mulai jatuh ke tanah. Namun pada saat Eren mengeceknya, ternyata Gubernur Segunda telah tak bernyawa, alias dia sudah mokat. Sontak Eren pun menjadi sangat kebingungan dengan apa yang terjadi. Kenapa tiba-tiba Gubernur Segunda menjadi sangat agresif? Bahkan kecepatan dan kekuatannya langsung meningkat pesat. Para bangsawan yang lain pun juga penasaran. Kenapa tiba-tiba Gubernur Segunda menyerang dengan membabi buta seperti itu? Konserot lalu angkat bicara. Kalau dengan semua yang terjadi, maka hanya ada satu kemungkinan. Dan di saat itu, Duk Aragis pun akhirnya angkat bicara juga. Ia pun mulai berakting. Ia tidak menyangka kalau Gubernur Segunda adalah dalang di balik rencana pembunuhan sang putra mahkota. Ia juga menyalahkan semuanya yang terjadi kepada Gubernur Segunda. Dan untuk membersihkan namanya, Duk Aragis pun lalu meminta maaf kepada Eren sebagai perwakilan 6 High Lord lainnya. Ia juga menambahkan bahwa Gubernur Segunda memanglah pengkhianat yang seperti dikatakan oleh Eren. Dan Eren berhasil membongkar semua kejahatannya itu. Eren yang mendengar bacotan dari Duk Aragis pun sontak menjadi sangat murka. Karena dengan begini, maka Duk Aragis berhasil untuk terlepas dari segala tuduhan, di mana ia melimpahkan semua kesalahannya kepada Gubernur Segunda. Dan ia berakting seolah-olah dirinya tidak tahu apapun. Ya, jadi tumballah si Gubernur Segunda. Dan dengan tersenyum, Duk Aragis pun lalu berkata kepada Eren bahwa Eren adalah harta karun bagi kekaisaran. Sementara itu, para bangsawan yang awalnya demo kepada Eren pun sekarang malah bersorak-sorak untuk Eren. Dan sementara itu, di posisi Eren, ia pun hanya bisa terdiam saja sambil menahan amarahnya. Karena dia berhasil menggagalkan rencananya untuk membongkar kejahatan dari Duk Aragis.